Halo, Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Saya ucapin terima kasih karena Anda sudah mengklik video ini. Dan pada video kali ini kita bakalan membahas tentang beberapa kesalahan dalam pengelolaan keuangan atau hasil usaha yang membuat Anda tuh hidupnya gitu-gitu aja ya sahabat tani dan nggak bisa maju-maju. Kenapa pembahasan ini penting? Karena ya sahabat tani, saya tuh sering banget menemui berapapun pendapatan orang atau berapapun pendapatan hasil usahanya dan apapun profesinya itu ya sahabat tani, mulai dari misal ya petani, kemudian kulakan, kemudian UMKM dan lain sebagainya, ketika tidak terkelola dengan baik maka bakalan habis gitu-gitu aja dan kehidupannya pun juga gak bakal bisa berkembang. Intinya ya sahabat tani gak bisa maju-maju. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kita intro dulu. Bam. Nah, buat Anda yang baru bergabung di channel ini, maka perkenalkan, nama saya Rizali Ansar dan saya seorang penyuluh pertanian lapangan. Pembahasan kali ini merupakan rangkuman ya sahabat tani satu semester perkuliahan S2 saya tentang manajemen keuangan. Dan ketika Anda menonton video ini sampai selesai, artinya Anda sudah mengikuti perkuliahan tersebut. Dan silakan Anda klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya sebagai tanda atau wujud Anda dalam mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Sahabat tani, pernah nggak Anda lihat orang dengan pendapatan yang besar tetapi hidupnya gitu-gitu aja dan nggak ada perkembangan sama sekali loh sahabat tani? Dan pernah nggak Anda lihat ada orang nih ya sahabat tani, pekerjaannya itu cuman sebagai seorang petani, akhirnya bisa bangun rumah bahkan bisa sampai naik haji. Kedua fenomena ini pada dasarnya terjadi ya sahabat tani karena yang disebut dengan pengelolaan keuangan. Mengelola di sini berarti kita tuh ya sahabat tani mengatur sedemikian rupa pada uang yang kita hasilkan dari suatu usaha, entah itu usaha pertanian seperti misalnya kita berusaha tani atau misalnya usaha kulakan, misalnya Anda tuh beli produk pertanian kemudian Anda jual lagi, atau misalnya Anda bikin industri produk olahan rumah tangga atau UMKM ya sahabat tani, atau juga usaha-usaha lainnya. Jadi entah hasil usaha apa aja ya sahabat tani, ketika kita tuh melakukan pengelolaan dengan baik, maka saya jamin deh kesejahteraan Anda bakalan lebih meningkat lagi. Nah, mari kita ya sahabat tani bahas satu persatu, jadi pastikan Anda ikuti sampai selesai. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah besar pasak daripada tiang. Saya yakin Anda tuh paham banget dengan apa maksud saya. Kebanyakan orang ya sahabat tani banyak banget punya keinginan, misalnya pengen ganti HP, kemudian pengen motor baru, TV baru, tetapi pada dasarnya nggak sesuai dengan pendapatannya. Nah, itulah ya sahabat tani yang bikin kita tuh nggak bisa kaya-kaya dan tetap jadi miskin ya sahabat tani. Ada 3 tingkatan dari hal pertama ini ya sahabat tani, yaitu adalah orang yang pengeluarannya jauh lebih besar daripada apa yang dia hasilkan. Maka dia tuh pasti jadi bakalan tambah miskin ya sahabat tani. Kemudian juga orang yang pengeluarannya itu setara dengan apa yang ia dapati. Nah, ini dijamin ya sahabat tani kehidupannya bakal gitu-gitu aja. Tetapi yang ketiga yaitu orang yang pengeluarannya lebih kecil daripada apa yang ia hasilkan. Nah, ini tuh pasti ya sahabat tani bakalan jadi sejahtera. Maka tipsnya sahabat tani adalah usahakan pengeluaran Anda itu harus di bawah atau lebih sedikit daripada apa yang Anda dapati. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan bagi Anda adalah, lah gimana bagi kita-kita yang pendapatannya cuma 1 juta per bulan? Maka jawabannya ya sahabat tani, itu Anda harus sabar. Jika pendapatan Anda cuma 1 juta per bulan, maka usahakan maksimal yang Anda keluarkan buat pengeluaran bulanan itu tidak lebih dari 80%-nya. Artinya berapa? Rp800.000 ya sahabat tani. Dan cara bertahan dengan Rp800.000, maka tipsnya adalah Anda bisa misalnya ya sayurnya tuh Anda nanam sendiri, kemudian lauknya Anda cari sendiri atau ternak sendiri ya sahabat tani, itu nggak apa-apa. Yang penting sabar dulu dan seadanya dulu. Karena ya sahabat
sahabat tani, menurut Li Ka-shing, itu seorang miliarder dari Cina ya sahabat tani. Bahkan pola pikir ini itu sudah mengubah saya sahabat tani, bahwa orang yang terbiasa bersabar pada kehidupan itu bakalan menuai hasil pada saat ia berada di atas ya sahabat tani. Maka nggak apa-apa dulu deh, tetap bersabar dulu ya sahabat tani sambil Anda lakukan tips-tips yang selanjutnya. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kesalahan dalam menabung ya sahabat tani. Sekarang saya tanya deh pada Anda, ketika Anda kecil misalnya ya, Anda pernah nggak dengar nasihat yang seperti ini? Ini misalnya uang, kemudian belanjain, kemudian sisanya ditabung. Pernah nggak dengar yang seperti itu? Maka ketika Anda pernah dengar yang seperti itu, maka saya bilang nasihat itu keliru ya sahabat tani. Kenapa coba? Karena yang benar itu ya sahabat tani, ini misalnya uang gitu loh. Yang benar itu ini uang ditabung dulu baru belanjakan. Bukan misalnya ini ada uang, belanjakan dulu baru ditabung, itu salah ya sahabat tani. Yang benar itu, ingat, yang benar itu ini ada uang, tabung dulu, sisanya baru dibelanjakan. Karena ya sahabat tani, kalau Anda terlebih dahulu membelanjakan uangnya, maka saya yakin deh yang bisa ketabung itu cuman sedikit, bahkan nggak bisa ketabung sama sekali. Tetapi ya sahabat tani, ketika Anda tabung dulu baru sisanya itu dibelanjakan, maka nominal tabungannya itu jadi jelas ya sahabat tani, juga persentasi tabungan itu juga jelas, dan itulah yang bakal membuat kehidupan kita jadi jauh lebih sejahtera di kemudian hari. Oke, kita lanjut ya sahabat tani pada kesalahan yang ketiga. Kesalahan ketiga ya sahabat tani yaitu apa? Yaitu memulai usaha dengan yang namanya hutang ya sahabat tani. Kenapa saya bilang memulai usaha dengan hutang itu salah ya sahabat tani? Karena kita tuh nggak bakal tahu ya sahabat tani, apakah usaha yang bakal kita jalankan itu bakalan berhasil ataukah gagal nantinya ya sahabat tani. Misal nih Anda mau bertani ya sahabat tani, dan Anda tuh masih pemula, maka saya bilang bertani itu kalau tidak punya ilmunya apalagi pengalamannya, maka persentasi kegagalannya itu sebanyak 80% loh sahabat tani. Dan bayangin coba, modalnya itu Anda pinjam, gimana kira-kira Anda mau balikin kalau misalnya Anda tiba-tiba gagal? Begitu juga dengan usaha rumah tangga ya sahabat tani. Maka jangan memulai usaha apapun itu dengan hutang, karena kita tuh nggak bakal tahu ya sahabat tani bahwa produk yang kita hasilkan itu bakalan disukai ataukah jangan-jangan kurang peminatnya. Maka kita tuh pasti bakalan pusing ya sahabat tani sampai 7 keliling, malah kalau produk kita tuh nggak laku dibebani dengan hutang yang numpuk ya sahabat tani. Maka saran saya, boleh aja kok sebetulnya berhutang, tetapi hanya untuk catat memperkuat usaha yang sudah jalan. Nah, itu baru benar ya sahabat tani. Kenapa coba? Ya karena Anda sudah mengetahui detail tentang usaha yang Anda jalankan, sudah tahu berapa keuntungannya, dan sudah tahu di mana celah-celah kegagalan ya sahabat tani, sehingga semuanya bisa lebih diminimalisir lagi. Kemudian kesalahan yang keempat ya sahabat tani yaitu enggan mendelegasikan pekerjaan. Jadi misal ya sahabat tani, ketika usaha Anda tuh sudah berkembang dan sudah bagus ya sahabat tani, tetapi masih dikerjakan semuanya tuh sendiri ya sahabat tani, maka saya bilang bahwa usaha Anda tuh pasti nggak bakal berkembang dan rezeki Anda pasti cuman segitu-gitu aja ya sahabat tani. Padahal ketika kita mempekerjakan orang, maka kita tuh bakalan memiliki lebih banyak waktu dan tenaga ya sahabat tani buat mengerjakan yang lebih penting lagi, sehingga usaha Anda pasti akan semakin berkembang. Dan ingat prinsip ini ya sahabat tani, bahwa barang siapa yang membiarkan dirinya menjadi perantara bagi rezeki orang lain, maka catat ya sahabat tani, orang lain pun pasti akan dengan senang hati dan dengan sukarela menjadi perantara rezeki buat Anda. Kemudian kesalahan yang kelima ya sahabat tani yaitu tidak melakukan yang namanya alokasi permodalan. Nah, ini juga sangat penting ya sahabat tani dan sering kejadian terutama di tingkat petani. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah kan ada kejadian cabai harganya 100.000 dan banyak petani yang wah senang banget lah sahabat tani dapat harga segitu. Coba bayangin ya sahabat tani, dengan harga 100.000 dia tuh bisa panen sebanyak 100 kilo, dan artinya 100.000 dikali 100 kilo tuh jadi berapa ya sahabat tani? 10 juta loh dalam sekali panen. Dan dalam sebulan bisa sampai 5 kali panen ya sahabat tani misalnya. Artinya 10 dikali 5 jawabannya berapa?
50 juta ya sahabat tani. Dan sekarang pertanyaan saya, Anda misalnya nih, kalau pegang uang di tangan Anda sebanyak 50 juta, apa yang kira-kira kepikiran oleh Anda misalnya? Ayo, apa kira-kira? Kebanyakan ya sahabat tani yang kepikiran apa kira-kira? Mau dipakai apa ini duit, atau mau dibelanjakan apa ini duit? Bener nggak kira-kira? Maka saya bilang itu tuh salah total ya sahabat tani. Kenapa? Harusnya yang pertama yang Anda lakukan adalah yang nomor 2 tadi, yaitu apa? Menabung dulu. Misalnya aja Anda nabung cuma 10%-nya, artinya 50 juta dikali 10% berapa jawabannya? 5 juta ya sahabat tani. Dan apalagi kira-kira sisanya? Selanjutnya Anda harus sisihkan sebagian dulu buat tambahan modal pada saat musim yang selanjutnya. Anggaplah misalnya modal usaha Anda tuh 10 juta ya sahabat tani, maka 10 juta Anda tuh harus sisihin dulu, atau belikan sarana produksi yang lain. Misalnya Anda beli benih dulu misalnya, kemudian beli mulsa, beli pupuk, beli pestisida, atau beli sarana produksi yang lainnya dari uang 10 juta tadi, sehingga pada musim selanjutnya Anda nggak bakal pusing ya sahabat tani, dan nggak bakal mikir ini harus modalnya dari mana. Nggak perlu, karena Anda sudah menyisihkannya. Nah, baru 35 juta selanjutnya itu boleh buat dipakai keperluan yang Anda inginkan ya sahabat tani. Silakan Anda nikmati hasil usaha Anda, tetapi dengan cara yang seperti tadi ya sahabat tani, oke? Kemudian kesalahan yang keenam yaitu membeli sesuatu secara cicilan. Nah, poin ini ya sahabat tani adalah poin yang jarang banget diedukasi, namun poin ini adalah poin yang sering sekali bikin orang tetap miskin. Dan kenapa coba? Anggaplah misal ya sahabat tani, ada sebuah motor baru, itu harga OTR-nya 20 juta, misalnya ya 20 juta. Nah, kalau Anda beli cicilan dengan DP misalnya ya, misal 1 juta deh misalnya, dengan pembayaran per bulan itu 800.000 selama 3 tahun atau 36 bulan, maka totalnya bakal jadi berapa? Saya perhitungkan kemarin itu kira-kira sekitar 30 juta ya sahabat tani. Dan bayangin, ketika 3 tahun kemudian tiba-tiba Anda mau jual itu motor, kira-kira paling laku berapa coba? Anggaplah laku 13 juta ya sahabat tani, maka 30 juta dikurangi 13 juta, jawabannya berapa? 17 juta loh sahabat tani kerugian Anda dalam membeli motor secara cicilan. Dan saya bilang bahwa cara ini bakalan membuat kehidupan Anda bakalan terus menderita ya sahabat tani. Maka saran saya, beli motor itu yang sesuai dengan kemampuan aja. Yang penting tuh fungsinya ya sahabat tani sebagai alat transportasi. Dan kalau mau urusan gaya-gayaan boleh ya sahabat tani, yang penting belinya cash. Dan sampai sekarang motor pertama saya itu Kawasaki KZ saya masih tetap punya ya sahabat tani, dan tetap saya pakai karena memang kebutuhan saya adalah cuman buat transportasi ke lahan aja. Nggak apa-apa motor yang butut, nggak apa-apa, yang penting kita bisa nabung lebih banyak ya sahabat tani, oke? Kemudian kesalahan yang ketujuh yaitu cenderung membeli barang-barang konsumtif dibandingkan dengan barang-barang produktif. Sekarang ya sahabat tani, supaya Anda lebih tahu tentang pengertian apa itu konsumtif dan barang produktif, maka sekarang deh ya sahabat tani, silakan tangan Anda seperti ini dulu, tangannya seperti ini dulu. Nah, tangannya seperti ini, ayo semuanya tangannya seperti ini ya. Nah, sekarang ucapin apa yang saya bilang ya sahabat tani, oke? Di rumah tetap ucapin ya, meskipun lagi nonton tetap semuanya ucapin. Oke, ucapin ya. Barang konsumtif, jadi sambil gerak-gerakin kayak gini. Barang konsumtif adalah barang yang akan mengeluarkan lebih banyak uang dari kantong kita. Oke, sekali lagi ya sahabat tani, silakan tangannya seperti ini. Barang konsumtif adalah barang yang akan mengeluarkan lebih banyak uang dari kantong kita. Nah, gitu ya sahabat tani. Sedangkan barang produktif adalah, ayo tangannya seperti ini lagi ya sahabat tani, seperti yang tadi tangannya kayak gini. Ucapin apa yang saya ucapin deh, meskipun ada di rumah tolong diucapin ya. Barang produktif, ayo sekarang diucapin, bagi yang belum diucapin deh. Barang produktif adalah barang yang akan membawa uang lebih banyak ke kantong kita. Oke, sekali lagi kita coba ya sahabat tani, silakan tangannya seperti ini lagi. Tangannya seperti ini lagi. Barang produktif adalah barang yang akan membawa lebih banyak uang ke kantong kita. Nah, gitu ya sahabat tani, udah tahu kan perbandingan antara barang konsumtif dengan barang produktif.
Dan mungkin Anda penasaran, apa aja sih yang termasuk dalam barang-barang konsumtif? Maka barang-barang konsumtif itu ya sahabat tani itu seperti HP, kemudian motor, mobil, dan lain sebagainya ya sahabat tani. Sedangkan barang-barang produktif, misalnya barang-barang yang dapat mendukung usaha Anda. Seperti buat Anda bertani nih, misal ya sahabat tani, Anda tuh membeli pH meter buat mengukur berapa sih tingkat keasaman tanah. Kemudian juga Anda beli pH meter larutan buat mengukur berapa sih tingkat keasaman larutan. Kemudian juga Anda beli EC sama TDS meter untuk mengetahui berapa sih kadar ppm sama EC dari sebuah larutan ya sahabat tani. Kemudian misal Anda juga bisa beli alat pengikat tanaman ya sahabat tani, atau misalnya tap tool ya sahabat tani. Nah, semua itu bakalan mempermudah pekerjaan Anda kan, dan akhirnya usaha Anda jadi makin mudah lagi kan kerjaannya, dan otomatis yang dihasilkan jadi lebih banyak lagi. Misal juga buat Anda jualan ya sahabat tani, misalnya Anda jualan keripik, maka belilah alat misalnya ya yang sifatnya investasi itu, misalnya spinner deh. Karena spinner itu dapat memisahkan minyak dengan produk Anda itu dengan lebih cepat ya sahabat tani. Sehingga keripik yang Anda hasilkan itu kadar minyaknya jadi lebih rendah lagi ya sahabat tani. Dan pastinya bakalan jadi lebih awet dan juga rasanya bakal tambah renyah dan crispy ya sahabat tani. Artinya usaha Anda jadi lebih mantap lagi ya sahabat tani kualitasnya, oke? Dan kesalahan mengelola keuangan yang ke-8 ya sahabat tani adalah dengan uang yang dia miliki itu lebih sering membuat senang dirinya ya sahabat tani dibandingkan dengan membuat senang orang lain. Kenapa coba? Ini tuh sangat-sangat penting loh ya sahabat tani. Kenapa? Karena berhubungan dengan konsep rezeki. Sadari ya sahabat tani bahwa di setiap apa yang kita hasilkan ini ya sahabat tani itu ada hak orang lain. Minimal haknya tuh 2,5% ya sahabat tani dari apa yang Anda hasilkan. Dan saya yakin ya sahabat tani bahwa semua agama pun pasti mengajarkan bahwa barang siapa yang tidak menahan rezeki orang lain, maka insya Allah deh rezekinya juga nggak bakal ditahan ya sahabat tani. Dan juga barang siapa yang gemar buat memberi, maka pasti ya sahabat tani hukum itu berlaku. Dia pasti bakalan selalu menerima gitu ya sahabat tani. Nah jadi ya sahabat tani, 8 hal ini insya Allah ketika kita terapkan, usaha kita pasti jauh lebih maju daripada sebelumnya, dan saya pribadi pun sudah menerapkannya dan alhamdulillah ternyata luar biasa ya sahabat tani. Nah sebelum saya tutup, saya pengen cerita ya sahabat tani. Jadi suatu ketika di sebuah desa hiduplah seorang petani dengan beberapa pohon di depan rumahnya. Pohonnya itu pohon mangga ya sahabat tani. Nah, yang membuat orang itu terheran-heran adalah kenapa sih mangga yang ada di depan rumahnya itu berbuah terus, padahal udah di luar musim dan bahkan berkali-kali berbuah dalam setahunnya. Hingga mengundang penasaran seorang raja ya sahabat tani yang kebetulan pengen menyantap mangga tersebut. Kemudian raja itu bertanya, "Wahai saudara," katanya, "bagaimana sih yang membuat manggamu itu tiba-tiba bisa berbuah terus-menerus, bahkan di luar musim bisa berbuah? Apa sih kira-kira rahasianya? Apakah caramu memperlakukan manggamu itu beda?" kata si raja, kayak gitu ya sahabat tani. Nah, tetapi apa yang dijawab oleh petani tersebut atau pemuda tersebut ya sahabat tani? Jawabannya, "Saya cuma melakukan apa yang dilakukan orang lain," katanya. Ya dengan cara membenahi tanahnya, kemudian menggemburkannya, kemudian memberikan pupuk dan lain sebagainya. Kemudian dengan nada penasaran sang raja bertanya, "Kenapa sih yang lain kok nggak seperti punyamu?" katanya. Dan kemudian petani tersebut berkata, "Mungkin yang lain nggak mau berbagi," katanya. "Bagi saya, siapapun yang pengen mangga tersebut, selama dia benar-benar pengen, ya silahkan gitu loh. Saya pasti bakalan kasih," katanya. "Tidak peduli apakah itu seperti Baginda, misalnya kan sebagai seorang raja, ataukah itu seorang anak kecil, seorang perempuan, atau siapapun. Kalau memang dia pengen, maka ya sudah saya kasih," katanya. Dan mungkin perasaan ini yang didengar oleh pohon mangga, sehingga ia tetap berbuah baik untuk saya dan juga baik buat orang lain gitu ya sahabat tani. Nah segitu dulu deh pembahasan kita kali ini, dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat maka silahkan klik tombol jempolnya ya sahabat tani. Dan juga jika Anda ngerasa video ini layak buat dibagikan maka silahkan bagikan ya, biar manfaatnya bukan cuma dirasakan oleh Anda tetapi dirasakan untuk yang lain juga. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizky Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.